Mata kuliah Hukum Pidana, Modul 5 Kegiatan Belajar 2. Kegiatan Belajar 2, perluasan asas teritorial berdasarkan prinsip proteksi dan prinsip universal. A. Perluasan asas teritorial berdasarkan prinsip proteksi. Sekalipun asas personal tidak lagi digunakan sepenuhnya, tetapi ada asas lain yang memungkinkan diberlakukannya hukum pidana nasional terhadap perubahan pidana yang terjadi di luar wilayah negara. Pasal 4 KUHP setelah diubah dan ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Ketentuan pidana dalam Perundang-Undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia, yaitu salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131. 2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. 3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan suatu daerah atau bagian dari daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan seolah-olah asli dan tidak palsu. 4. Salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut, dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut, dan pasal 479 huruf J tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 491 L, M, N, dan O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Dalam pasal 4 KUHP ini terkandung asas melindungi kepentingan, yaitu melindungi kepentingan nasional dan melindungi kepentingan internasional atau universal. Pasal ini menentukan berlakunya hukum pidana nasional bagi setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang di luar Indonesia melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal tersebut. Dikatakan melindungi kepentingan nasional karena pasal 4 KUHP ini memberlakukan perundang-undangan pidana Indonesia bagi setiap orang yang di luar wilayah negara Indonesia melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan nasional, yaitu 1. Kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat kehormatan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pasal keempat ayat pasal 4 ke 1. 2. Kejahatan mengenai pemalsuan mata uang atau uang kertas Indonesia atau segel materai dan merek yang dipergunakan oleh pemerintah Indonesia, pasal 4 ke 2. 3. Kejahatan mengenai pemalsuan surat-surat hutang atau sertifikat hutang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia atau bagian-bagiannya, pasal 4 ke 3. 4. Kejahatan mengenai pembajakan kapal laut Indonesia dan pembajakan pesawat udara Indonesia, pasal 4 ke 4. A. Perluasan asas teritorial berdasarkan prinsip universal. Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Asas ini diatur dalam pasal 4 sub ke-2 KUHP. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materi yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Juga dalam pasal 4 sub ke-4 yang berbunyi melakukan salah satu kejahatan yang ditentukan dalam pasal 438 sampai 444 sampai 446 tentang perampokan di laut, dan yang ditentukan dalam pasal 447 tentang penyerahan alat layar kepada perampok laut, yaitu penerapan asas universal. Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang. Yang dilindungi di sini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang dicantumkan pidana menurut asas ini sangat berbahaya tidak hanya dilihat dari kepentingan Indonesia tapi juga kepentingan dunia. Secara universal, kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas. Di sini kekuasaan kehakiman menjadi mutlak karena yurisdiksi pengadilan tidak tergantung lagi tempat terjadinya delik atau nasionalitas atau domisili terdakwa. Sebagaimana diterangkan di atas, asas ini diatur dalam pasal 4 kutip, yaitu dalam A. Ayat 2 mengenai kejahatan pemalsuan uang, B. Ayat 4 mengenai kejahatan pembajakan laut, pembajakan pantai, dan pembajakan sungai. Kejahatan ini dianggap melanggar kepentingan hukum seluruh dunia sebab keperkapalan adalah salah satu usaha untuk melancarkan perdagangan, sehingga dianggap perlu untuk melindungi kepentingan hukum yang terletak pada usaha menyelenggarakan perkapalan.
Arti dari perahu, Fahrzeug adalah setiap kendaraan di air yang dapat berlayar atau digerakkan, sekali golingan, kapal, dan sebagainya, tidak termasuk kapal perang atau kapal dagang. Di dalam undang-undang hanya menentukan syarat-syarat apa saja sebagai perahu Indonesia sesuai dengan pasal 95 KUHP, dan di samping itu ada kapal, sepen, sebagai jenis mempunyai pengertian khusus, sehingga apa yang diartikan perahu ini diserahkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Pasal 95 KUHP yang disebut kapal Indonesia ialah kapal yang mempunyai surat laut atau pos kapal atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pos kapal Indonesia. KUHP tidak merumuskan hal yang dimaksud dengan Vaartuig, tetapi dalam bahasa Belanda mengandung suatu perumasan yang sangat luas. Yang dianggap Vaartuig itu misalnya cepen, dok, mengembang, dan kapal layar. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 selain mengubah pasal 3 kutip, juga mengubah dan menambah pasal 4 sub 4 sehingga berbunyi. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal 438, 444 sampai dengan pasal 440 tentang pembajakan laut, dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan kepada bajak laut, dan pasal 479 huruf 2 tentang penguasaan udara secara melawan hukum. Pasal 479 huruf M, N, dan O tentang kejahatan mengancam keselamatan penerbangan sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 diciptakan juga delik baru tentang penerbangan, yaitu bab 29A dari pasal 479A sampai dengan 479B mengenai kejahatan mata uang dapat dikatakan sebagai hukum internasional yang didasarkan pada Konferensi Jenewa 1929. Batas wilayah menurut hukum internasional meliputi daratan atau pulau-pulau yang mendapat pengakuan, perairan laut sepanjang pantai sejauh 3 mil, dan udara di atas daratan termasuk perairan laut. Pembajakan yang dilakukan oleh seorang warga di luar negeri itu dapat dilakukan menurut Kitab Undang-Undang Pidana. Negara asal harus merupakan misdriaf kegiatan. Perubahan itu juga harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang negara di mana warga negara itu berada. 1. Yurisdiksi negara atas kapal yang memakai yurisdiksi negara atas kapal yang memakai benderanya di laut bebas. Laut bebas merupakan res nullius, dan kecuali apabila terdapat aturan-aturan pengecualian dan batas-batas yang ditetapkan untuk kepentingan negara-negara, laut lepas tidak masuk ke dalam wilayah negara manapun. Negara-negara pada umumnya memandang kapal-kapal yang terdaftar sama seperti wilayah negara tersebut dan memiliki nasionalitas dari negara itu, sehingga negara yang bersangkutan dapat melakukan yurisdiksinya atas kapal-kapal mereka di laut lepas. Di dalam konversi tentang laut lepas 1958, hal ini diatur dalam pasal 6 yang menentukan bahwa kapal-kapal berlayar hanya dengan memakai bendera dari satu negara saja dan berada sepenuhnya di bawah yurisdiksi di laut lepas. Kemudian dalam pasal 11 ayat 1 dari konversi tentang laut lepas 1958 tersebut mengemukakan bahwa di dalam hal terjadinya tuburan atau musibah lainnya atas pelayaran kapal di laut lepas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, dipidana atau disiplin dari kapten kapal atau orang lain yang sedang bertugas di kapal, tidak ada tuntutan pidana atau disiplin yang dapat dilakukan terhadap orang tersebut kecuali di depan pengadilan atau penguasa administratif dari negara yang memiliki atau dari negara di mana orang-orang tersebut adalah warga negara. 2. Pengecualian terhadap asas universal. Pasal 2 sampai 5, 7, dan 8 KUHP berlaku dengan pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. Ketentuan semacam ini tersimpan dalam pasal 9 KUHP yang membatasi kekuatan berlakunya hukum sesuatu negara. Dengan demikian adanya suatu pengecualian dia dikenal dalam hukum antar negara. Adapun menurut pengecuali itu, KUHP tidak diperlukan terhadap 1. Utusan atau wakil diplomatik negara asing yang berada di negara yang termasuk golongan ini. A. Duta. B. Utusan. C. Staf pegawai mereka. D. Keluarga mereka. Terhadap orang-orang golongan ini berlaku undang-undang hukum pidana dari negara asalnya. 2. Kepala negara asing yang berada dalam wilayah negara kita dengan persetujuan pemerintah kita. 3. Perwakilan. Censul tidak termasuk. Censul tidak termasuk perwakilan diplomatik dan terhadap dirinya dapat diperlukan KUHP negara di mana ia ditempatkan. Konsil. Mereka itu pada umumnya mewakili negaranya dalam urusan perdagangan atau perniagaan. 4. Anak buah kapal asing. Anak buah kapal perang
asing yang dengan persetujuan pemerintah Indonesia. Ketentuan ini juga berlaku apabila mereka di daratan, berarti bahwa kapal perang itu dianggap sebagai bagian daripada wilayah negara dari mana kapal itu berada. Lain halnya dengan kapal dagang. Walaupun pasal 3 dihubungkan dengan setiap isi teritor, namun ketentuan itu hanya berlaku terhadap kapal perang. Apabila anak buah kapal dagang Indonesia di negara asing melakukan kejahatan, dapat diberlakukan Undang-Undang Hukum Pidana Negara Asing. Berlakunya pasal 2 sampai 5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalam hukum internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional, asas universal adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum dunia, hukum internasional. Dikatakan melindungi kepentingan internasional karena rumusan pasal 4 kedua KUHP mengenai kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas, dan pasal keempat KUHP mengenai pembajakan kapal laut dan pembajakan pesawat udara tidak menyebutkan mata uang atau uang kertas negara yang dipalsukan atau kapal laut dan pesawat terbang negara yang dibajak. Pemalsuan mata uang atau uang kertas yang dimaksud dalam pasal 4 kedua KUHP menyangkut mata uang dan uang kertas negara Indonesia, akan tetapi juga mungkin menyangkut mata uang atau uang kertas negara asing. Pembajakan kapal laut atau pesawat terbang yang dimaksud dalam pasal 4 keempat KUHP dapat menyangkut kapal laut Indonesia atau pesawat terbang Indonesia, dan mungkin juga menyangkut kapal laut atau pesawat terbang negara asing. Jika pemalsuan mata uang atau uang kertas, pembajakan kapal laut atau pesawat terbang adalah mengenai kepemilikan Indonesia, maka asas yang berlaku diterapkan adalah asas melindungi kepentingan nasional, asas nasional pasif. Jika pemalsuan mata uang atau uang kertas, pembajakan kapal laut atau pesawat terbang adalah mengenai kepemilikan negara asing, maka asas yang berlaku adalah asas melindungi kepentingan internasional. Pasal 7 KUHP. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindakan pidana sebagai dimaksudkan dalam bab 28 buku kedua. Pasal ini mengenai kejahatan jabatan yang sebagian besar sudah diserap menjadi tindak pidana korupsi. Akan tetapi pasal-pasal tersebut, pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rumusan tersendiri, sekalipun masih menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu. Dalam hal demikian, apakah pasal 7 KUHP masih dapat diterapkan? Untuk masalah tersebut harap diperhatikan pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana, dan keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, yaitu pasal 8 KUHP. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku nahkoda dan penumpang perahu Indonesia yang di luar Indonesia sekalipun di luar perahu melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab 29 buku kedua dan bab 9 buku ketiga. Begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal Indonesia maupun dalam ordonansi perkapalan. Dengan telah diundangkannya tindak pidana tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 yang dimasukkan dalam KUHP pada buku kedua bab 29A. Pertimbangan lain untuk memasukkan bab 29A buku kedua ke dalam pasal 8 KUHP adalah juga menjadi kenyataan bahwa kejahatan penerbangan sudah digunakan sebagai bagian dari kegiatan terorisme yang dilakukan oleh kelompok terorganisir pasal 9 KUHP. Diterapkannya pasal-pasal 2, 5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum-hukum internasional. Menurut Mulyatno, pada umumnya pengecualian yang diakui meliputi 1. Kepala negara beserta keluarga dari negara sahabat di mana mereka mempunyai hak eksteritorial. Hukum nasional suatu negara tidak berlaku bagi mereka. 2. Duta besar negara asing beserta keluarganya mereka juga mempunyai hak eksteritorial. 3. Anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu negara sekalipun ada di luar kapal, menurut hukum internasional kapal perang adalah teritorial negara yang mempunyainya. 4. Tentara negara asing yang ada di dalam wilayah negara dengan persetujuan negara itu. Latihan-latihannya apa? Teritorial berdasarkan prinsip proteksi, perluasan teritorial berdasarkan prinsip proteksi. 1. Perluasan teritorial berdasarkan universal. Maksudnya prinsip proteksi universal. Rangkuman.
1. Definisi azas teritorial. Asas teritorial adalah azas yang menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara mutlak berlaku di wilayah negara yang bersangkutan terhadap semua orang, baik terhadap warga negara sendiri maupun terhadap warga negara asing melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut. 2. Asas-asas ekstrateritorial atau kekebalan dalam dan hak-hak istimewa, immunity and privilege. A. Kepala negara asing dan anggota keluarganya. B. Pejabat-pejabat perwakilan asing dan keluarganya. C. Pejabat-pejabat pemerintahan negara asing yang berstatus diplomatik yang dalam perjalanan melalui negara-negara lain atau menuju negara lain. D. Suatu angkatan bersenjata yang terpimpin. E. Pejabat-pejabat badan internasional. F. Kapal-kapal perang dan pesawat udara militer ABK di atas kapal maupun di luar kapal. 3. Perluasan teritorial berdasarkan prinsip teknis. A. Wilayah laut Indonesia sebelum tahun 1957 menurut Territorial ZN Maritime Kringen Ordonansi adalah 3 mil laut yang dihitung dari batas garis pasang surut log water lines sesuai dengan hukum kebiasaan internasional. B. Pada saat berjalannya Kabinet Karya di bawah Perdana Menteri Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan pengumuman yang intinya menyatakan bahwa batas teritorial Indonesia lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan oleh undang-undang. C. Ketentuan pasal 2 diperluas oleh pasal 3 termasuk melakukan tindak pidana dalam kendaraan air Indonesia dan pesawat udara Indonesia. Perluasan berlakunya hukum Indonesia menurut pasal 3 semula hanyalah pada atau dalam keadaan air Indonesia saja, baru dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 diperluas juga dengan di dalam pesawat udara Indonesia. 4. Perluasan teritorial berdasarkan prinsip kewarganegaraan. A. Azas nasional aktif. Azas nasional aktif bertumpu pada kewarganegaraan pembuat hukum pidana mengikuti kewarganegaranya kemanapun ia berada. Inti azas ini dicantum pada di pasal 5 KUHP. B. Azas nasional pasif. Azas nasional pasif adalah azas-azas yang menyatakan berlakunya undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara Indonesia bagi setiap orang warga negara atau orang asing melanggar kepentingan hukum Indonesia atau melakukan perbuatan pidana yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri. 5. Perluasan teritorial berdasarkan prinsip proteksi. A. Pasal 4 KUHP setelah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. B. Dalam pasal 4 KUHP ini terkandung asas melindungi kepentingan, yaitu melindungi kepentingan nasional, melindungi kepentingan internasional atau universal. Pasal ini menentukan berlakunya hukum pidana nasional bagi setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang di luar Indonesia melakukan kejahatan yang disebutkan dalam pasal tersebut. 6. Perluasan teritorial berdasarkan prinsip universal. A. Azas universal adalah azas yang menyatakan setiap orang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. B. Melindungi kepentingan internasional, kepentingan universal, karena rumusan pasal Pasal 4 kedua KUHP mengenai kejahatan pemalsuan mata uang atau uang kertas, dan Pasal 4 keempat KUHP mengenai pembajakan kapal laut dan pembajakan pesawat udara tidak menyebutkan mata uang atau uang kertas negara yang dipalsukan atau kapal laut dan pesawat terbang negara yang dibajak. Sekian dan terima kasih.